Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Al-Quran Al-Karim yang diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji akan menjaganya, sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah, dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslim di muka bumi. Namun akan datang suatu masa, Al-Quran akan diangkat kembali ke langit, sehingga tidak ada tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia, dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan hingga puncaknya. Ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Itulah saat hari kiamat, yakni nasib Al-Quran di hari kiamat. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran, menyusul sholat, dan terakhir adalah Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Terkait dengan hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia, sementara Allah telah menetapkan di dalam hati mereka, dan mereka pun menuliskannya di dalam mushaf. Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam, Al-Quran akan dihilangkan dari hati atau ingatan dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Quran Surat Al-Isra ayat 86, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran tak lagi memilikinya, atau hilang dari ingatannya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong, tidak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Wallahu a'lam. Lalu, bagaimana pengangkatan Al-Quran itu terjadi? Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan itu, tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi SAW, Al-Quran itu diangkat ke langit pada malam hari, dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arsy, bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke haribaan Allah. Hadis riwayat Dailami. Lalu kapan peristiwa itu akan terjadi? Al-Qurtubi menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi. Binatang yang memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Hal ini dipahami dalam tafsir surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82.
kalimat perkataan telah jatuh atau berlaku atas mereka adalah matinya para ulama, hilangnya ilmu, diangkatnya Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya. Al-Quran nantinya juga sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. 1. Al-Quran sebagai pemberi syafaat di hari kiamat untuk masuk surga. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat di hari kiamat dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Al-Zahrawain, dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim 1910. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus membaca Al-Quran. Dan bahwasanya ia memberikan syafaat di hari kiamat bagi penjaganya, yaitu orang-orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Tadrij Riyadh Al-Salihi 579. 2. Al-Quran sebagai pengangkat derajat dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Sahih, hadis riwayat Abu Daud 1464 dan Tirmizi 3141. Para ulama rahimahullah mengatakan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat, maka ia akan dinaikkan satu tingkatan surga hingga ia berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Musyanaf Ibnu Abi Syaibah 29952 Hasan. 3. Al-Quran menghindarkan penjaganya dari adanya hisab atau penghitungan amalan yang buruk. Dari Musyanaf Ibnu Abi Syaibah 29955 dengan sanad sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindungi dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Quran Surat Thaha ayat 123. 4. Kedua orang tua penjaga Al-Quran mendapatkan syafaat di hari kiamat kemuliaan di akhirat kelak. Dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud 1453 Hasan li ghairihi. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa keutamaan ini hanya didapatkan oleh kedua orang tua penjaga Al-Quran yang membacanya atau menghafal dan mengamalkannya. Syekh Abdul Aziz Al-Rajihi hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalnya di luar kepala. Sebab itu barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik ia menghafalnya di luar kepala atau tidak. Namun bila ia menghafalnya maka tentunya sangat utama. Dan bila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya,
maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Syarah Sunan Ibnu Majah, pelajaran 14-5. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.